Yang keenam, dihapuskannya kesalahan dan mendapatkan keutamaan melebihi keutamaan membebaskan budak. Nah, jadi teman-teman, dulu di zaman Rasulullah SAW itu ada yang namanya budak. Nah, kalau zaman sekarang sudah nggak ada. Di zaman Nabi ada budak. Jadi kalau kita membebaskan budak, kayak pembantu, budak itu kan kayak pembantu gitu. Jadi kalau kita bebaskan agar mereka hidup layaknya seperti manusia biasa seperti kita gitu, bebas ngapain, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Nah, itu kita dapat pahala. Nah, di sini dan kita mendapatkan pahalanya seperti pahala membebaskan budak. Walaupun zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi, kita masih bisa mendapatkan pahala membebaskan budak dengan cara membaca sholawat. Subhanallah. Faidah atau keutamaan atau manfaat yang ketujuh adalah keselamatan dari berbagai huru-hara, memperoleh kesaksian dan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan keselamatan dari berbagai huru-hara ini nanti di akhirat, di sana adalah di hari penyesalan. Banyak orang yang menghadapi kesulitan segala macam. Nah, jadi kita selamat dari berbagai huru-hara, kesulitan-kesulitan nanti di akhirat. Perjalanan dari mahsyar sampai ke surga itu kita selamat gitu, berbagai huru-hara, memperoleh kesaksian dan syafaat Rasulullah SAW. Nah, kita mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Nah, yang kedelapan, mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, aman dari murkanya dan dimasukkan di bawah naungan arsy. Tuh, nanti di mahsyar yang katanya matahari sejengkal di atas kepala, di sana semua kepanasan tenggelam oleh keringat mereka saking panasnya. Nah, nanti di mahsyar kita mendapatkan naungan Allah agar kita tidak kepanasan, agar kita tidak tenggelam dari keringat kita sendiri. Itu nomor 9. Yang ke-9, fadilah yang ke-9, manfaat kita membaca selawat yang ke-9 adalah memperberat timbangan kebajikan pada hari kiamat. Memperberat timbangan, jadi timbangan amal ibadah kita itu lebih berat. Nanti di hari kiamat ada yang namanya timbangan mizan, timbangan antara amal kita sama dosa kita. Kalau amal kita lebih berat, amal ibadah kita kepada Allah itu lebih berat, berarti otomatis kita masuk surga. Tapi ketika amalan dosa kita lebih berat, berarti kita masuk neraka. Nah, di sini berkat kita membaca sholawat, Allah akan memberatkan timbangan amal kita, yang otomatis kalau timbangan amal ibadah kita itu lebih berat, kita akan masuk surga. Subhanallah. Inilah keistimewaan sholawat, keagungan sholawat. Kenapa kita dianjurkan harus banyak-banyak membaca sholawat.